Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi. Bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel. Orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan menerima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called. Yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga, tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan, which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak, bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Shalom shalom Kingdom Netizen. Puji Tuhan, sukacita senantiasa. Kami semua berdoa supaya aman kita semua dalam genggaman kasih setia Tuhan. Saya ucapkan shalom untuk semua keluarga besar Rock Ministry. Namun terutama adalah GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan, dan juga GBI Rock Gria Solo yang dipercayakan untuk kami bertumbuh dan menggembalakan di tempat-tempat tersebut umat Tuhan. Ya, namun saya tetap mengucap syukur siapapun yang Tuhan gerakkan untuk kali ini beribadah bersama kami hari Minggu ini. Biarlah kasih setia Tuhan, hadirat Tuhan itu saudara alami sungguh-sungguh
Sebab itulah daya tarik sesungguhnya, yakni hadirat Tuhan. Mari siapkan hati umat Tuhan. Oh, Ilo enayasyan daralamu, Ilo enayasyan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, amin, penulis hidupku. Segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Oh, tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, oh. Mari saya dengan hormat semua yang di rumah masing-masing, bolehkah bangkit berdiri umat Tuhan? Mari nyanyikan dengan satu hati suatu suara. Oh, terimalah, amin, segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Amin Tuhan. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan. Ilo anayasyan daralamu,
Eloe na. Oh, suatu kehidupan senantiasa senangkanmu, bukan lagi kejar hawa nafsu, melainkan mencintaimu Bapa, menempel sungguh pada pokok anggur yang benar. Oh, siapa karalamu ya sandu, Tuhan Yesus sayang. Haleluya. Mari bersama semua angkat suara. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku, oh, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Segala puji, segala hormat, genap hatiku menyembahmu. Terimalah sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Ya reino ya sale makaralana ya sandeio. Really love you, Jesus. Really love you, Jesus. Bow down before your throne. We worship you, O Lord, at your throne, O God. Give us your wisdom. Iloya sepa karalamu ya sandu. Oh. I feel Jesus. I feel Jesus. Only you that we need. I feel Jesus in this place. Yes, Lord Jesus. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Oh, come on, church, sing. Yes, my soul. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. You are the only one, the most important in our life. Yes, dear Jesus, we
worship you. We worship you. We worship you, oh Lord. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini kami anakmu, mohon pakai rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini kerinduan kami Bapa, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Haleluya. Hanya di dalam Kristus kami menemukan jati diri kami. Hanya di dalam Kristus kami berjumpa dengan keberartian kami. Dunia sudah cukup menipu kami. Urapi kami Tuhan, supaya hidup yang kami hidupi berkualitas. Suatu hidup yang hidup, suatu hidup yang menghidupkan hidup orang lain. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, daya tarik satu-satunya orang beribadah bersama kami adalah hadirat Tuhan, adalah Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan. Oleh karena itu, nyatakanlah hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu yang membawa sukacita, hadirat-Mu yang membawa kami kuat, hadirat-Mu yang menyucikan dan menyegarkan kami. Nyatakanlah hadirat-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk sampaikan isi hati Bapa sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, yang sukacita di dalam Tuhan, bersama-sama boleh kita katakan, amin, 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 haleluya. Sekali lagi shalom, shalom Kingdom Netizen. Ya, sukacita sekali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Seperti tadi saya berdoa, biarlah anugerahnya turun atas kita semuanya. Ada roh hikmat dan wahyu, sehingga kita dibukakan. Dan saya rindu ketika kau mendengarkan, kau mendapatkan sesuatu, ya, yang bisa sungguh di-apply dalam kehidupan saudara masing-masing. Kita ada di bulan November, sedangkan tema Rock Ministry adalah developing umat Tuhan. Bagaimana kita membangun keluarga kita, diri kita sendiri, anak-anak kita. Rock Ministry, ya, saya percaya itu pewahyuan yang Tuhan anugerahkan kepada Bapak Rohani kami, Timotius Arifin, adalah sangat kental sekali selain daripada nilai-nilai kingdom, namun juga setiap kali kami diundang oleh gereja lain atau gereja rekanan, saudaraku ya, pasti didaulat, didapuk untuk menyampaikan fatherhood and sonship umat Tuhan. Jadi itu adalah suatu ciri khas, kalau saya boleh berkata. Maka hari ini saya rindu sekali kita sedikit untuk dalam tempo yang lumayan singkat ini berbicara mengenai sonship atau keputraan. Roh seorang putra itu bagaimana? Ya. Nah, mari kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-5 kita mulai. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 umat Tuhan. Saya rindu walaupun di rumah masing-masing, ayo diambil Alkitabnya, dibuka gadget sucinya. Kita baca bersama-sama lantang keras mantap umat Tuhan ya. 1, 2, 3.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada kanak-kanak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, sebenarnya tidak perlu khotbah lagi ya. Ini kitab suci sudah khotbah bagus sekali, amin umat Tuhan. Anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Artinya apa? Berarti ada yang seringkali menganggap enteng didikan Tuhan. Ya dong. Ya. Saya sering godain anak saya, Obaja, jangan kentut sembarangan nak. Aku kentut aja tidak kok. Nah, hanya yang kentut baru boleh bilang jangan kentut, kan gitu saudaraku. Berarti kalau firman Tuhan berkata jangan anggap enteng didikan Tuhan, berarti di antara kita, ya, di studio ini atau mungkin di luar sana saudaraku, ada yang seringkali anggap enteng didikan Tuhan. Makanya nggak jadi-jadi hidupnya. Ya. Makanya salah kaprah kehidupannya. Lalu selain itu apa lagi? Hobinya anak Tuhan kalau dididik selain menganggap enteng. Oh, sukanya putus asa. Makanya kitab suci berkata, jangan putus asa. Hanya orang putus asa yang dinasehati jangan putus asa. Kalau kamu diperingatkannya. Saudaraku, banyak orang ini ya, kalau kitab Amsal itu berkata bebal dan bodoh, saudaraku. Bodoh masih ketolong, saudaraku. Ya, bebal itu jenis yang lebih sulit. Tapi makin sulit adalah bodoh dan bebal, umat Tuhan. Saya ingat sekali adalah satu alamat dalam kitab Amsal yang berkata bahwa orang yang bodoh dan bebal itu serupa gandum ditumbuk saja tidak lepas dari kulitnya, umat Tuhan. Jadi memang sudah mit-amit, saudaraku ya. Harus Tuhan sendiri mungkin turun tangan seperti itu ya. Nah, kita dibukakan hari ini, Tuhan menghajar orang dikasihinya. Jadi engkau yang masih baper seperti saya sering baper. Sungguh saya sering baper. Tuhan, kita sudah bikin baik. Kita jujur takut akan engkau. Ya, kita hidup tidak berani mewah-mewah, sederhana. Walaupun tetap makan enak sih kami akui. Kami tidak terus style kere juga tidak. Playing victim apalagi umat Tuhan. Enggak. Tapi maksud saya adalah ya ada oknum-oknum tertentu itu setiap tahun ganti mobil lebih bagus, beli properti di tempat-tempat mahal, umat Tuhan. Iya, itu semua hamba Tuhan. Saya tidak bohong. Dan ukur saya tidak iri umat Tuhan. Tapi saya punya internal konflik dalam batin saya. Tuhan, kok itu kayak gitu? Nah, ya, rupa-rupanya tuh saya harus bersuka cita. Kenapa? Anak-anak saya yang di sini akan menyaksikan kalau Anda tanya kepada mereka, betulkah yang diomongkan Caleb Hofer itu? Saya harap mereka jawab betul. Kenapa? Saya mengalami banyak sekali penderitaan umat Tuhan. Ya, hajaran demi hajaran, didikan demi didikan. Saya ingat sekali, suatu kali adik saya yang paling bungsu, yang saya cintai sayangi, Ani itu berkata, ya waktu itu dia masih SD, bayangkan umat Tuhan. Dia SD tapi dia tumbuh di keluarga hamba Tuhan. Dia bilang, kok teman-temanku gak ada yang puasa loh. Kami ini masih SD. Kenapa aku harus puasa? Ya, lalu saya bilang, kamu anak siapa? Kalau kamu anak Yahya Bintoro dan Yohana Lim, ya memang kita semua disuruh puasa, mau apa? Dan saya sering kali juga dibilang sama putri saya Queen, ya, Papa, orang lain tidak berdoa, tidak ke gereja, tidak apa-apa. Kenapa aku harus berdoa, harus ibadah? Saya bilang, kamu anak siapa? Sederhana. Kamu anak siapa? Kalau anak papa ini, ya itu yang harus kamu lakukan. Kecuali kamu pindah ke papaan. Salah, tidak mau. Aku suka punya papa seperti iya, makanya. Demikian juga putra-putra saya yang lain, umat Tuhan. Umat Tuhan, hari ini saya rindu supaya firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam, tembus ke jiwa saudara. Who are you? Kau anaknya siapa, umat Tuhan? Kau anak Tuhan bukan? Karena kalau anak Tuhan, firman-Nya sudah berkata, Tuhan justru menghajar yang dikasihinya. Masih mau baper? Ia menyesah.
Ia menyesah orang diakuinya sebagai anak, saudaraku. Pasti ada tujuannya. Maukah engkau percaya? Ada tujuannya. Supaya kita dibentuk makin indah. Saya senantiasa kalau dijahatin orang, ya, itu Roh Kudus ingatkan saya seperti ini, umat Tuhan. Kita ini pengikut Kristus katanya harus sangkal diri, pikul salib, baru bisa mengikut Kristus. Artinya kita menyalibkan kedagingan kita, umat Tuhan, betul? Nah, pernah lihat orang menyalibkan dirinya sendiri? Enggak kan? Can you imagine? Dibayangin aja, dibayangin. Ya, kamu terlentang sendiri. Terus kalau kamu kuat mentalmu, ya kan? Kamu pasang paku sendiri, terus gimana? Terus ambil palu, kamu ambil palu, pakunya jatuh, kudik. Atau pakunya kamu tetap dulu. Sudah aku ribet sekali. Bisa paham maksud saya? Jadi gak usah, yuk be real, ya. Kok orang itu jahat sama aku ya? Kok orang itu kok menyalibkan aku? Karena memang tidak bisa salibkan diri sendiri. Kalau memikul salib bisa, umat Tuhan. Sangkal diri bisa. Tapi kalau menyalibkan itu harus orang lain. Harus orang lain yang dengan telenga sekejam itu jahatin kita. Baru bisa disalib, umat Tuhan. Ya oke. Jadi saudaraku, kasus ini selesai. Amin. Jangan hidup salahin orang lain terus. Jangan hidup berisi why. Wah, kenapa kok itu sudah aku tolong? Sudah. Pastikan dirimu benar di mata Tuhan. Pastikan kau pihak yang memberi, bukan yang mengambil, umat Tuhan. Ya. Jadi engkau sedih sebentar, tapi jangan terpuruk, saudaraku. Engkau nangis secukupnya, tapi enggak usah lebay, tak menentu, saudaraku. Jalan. Tuhan akan kasih kamu orang-orang, anak-anak, pekerja-pekerja yang memang Tuhan kasih itu akan jadi kekuatan buat kamu. Jadi kalau hal-hal seperti itu, saudaraku, itu adalah orang-orang yang memang supaya kita bisa ditolong, disalibkan kedagingan kita. Nah, firman Tuhan berkata, ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya, oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Jadi kalau nakal gak diapa-apain, justru bukan anak. Iya. Eliezer Agung, saudaraku, ini anak saya yang galak, ya. Dia kelihatan sayang sama putrinya. Sama yang dua, saudaraku, saya lihat dia pernah marah-marah. Ini Ferry Salim, saudaraku, ya. Keluarga Salim. Enggak, saudaraku. Sahir. Ya, dia lembut sama anaknya. Tapi saya lihat kalau anaknya nakal, tetap dia tegur. Jangan gitu, Johan. Ini di depan saya, kameramen saya ini. Ini papa yang super lembut, saudaraku. Seperti bolu keju yang sangat mahal itu, umat Tuhan. Baru taruh di lidah dah lumer semua, saudaraku. Tapi begitu pun dia tetap. Walaupun kami sering kali ngomong sama, kamu itu terlalu lunak sebagai papa. Tapi itu pun tetap dia punya kehendak. Kalau itu anaknya, dia akan didik, umat Tuhan. Jadi, ya, kalau justru dibiarin, jangan-jangan bukan anak. Kalau bebas dari ganjaran, bukan anak. Firman Tuhan berkata, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang, Tuhan. Ya, saya udah ketemu banyak anak-anak gampang ini. Saya bersyukur dari dulu itu memang didikan kami sudah disiplinnya itu tangguh, sehingga harus diproses demikian rupa. Jadi biasanya kami tidak menyerah. Iya kan, Gung? Kami didepak keluar rumah Tuhan. Ini beda sekali loh ya. Beda sekali. Makanya waktu saya memuridkan dan melayani Tuhan, saya tidak pernah buang anak. Kalau ada anak pergi, itu karena dia sendiri yang pergi. Jadi bukan kita yang usir, sana pergi. Enggak, umat Tuhan. Ya. Nah, jadi gampang itu apa? Kenapa disebut anak-anak gampang? Sudah lihat tidak? Anak-anak yang tidak dididik dengan baik, saudaraku.
Mereka itu gampang merengek, gampang menggerutu, gampang tersinggung, gampang mutung. You know what does it means with mutung, umat Tuhan? Dikit-dikit marah, ya. Mereka gampangan, umat Tuhan. Gampang dimanipulasi. Nah, kitab Ibrani ini berharga sekali. Ini merupakan suatu perbedaan kualitatif antara iman Kristen dengan semua keyakinan di muka bumi. Kenapa? Karena kita berulang-ulang diposisikan sebagai anak, saudaraku. Saya tanya, adakah kau dengar yang lain seperti itu? Kita punya istilah umat, ya, jemaat. Itu semua, saudaraku, sebetulnya akar katanya adalah slave atau budak. Tapi Kristen itu anak, bahkan engkau dan aku dikatakan putra putri kerajaan Allah. Saya suka sekali pada waktu, ya, sekitar 7 tahun yang lalu saya diangkat anak oleh Bapak Timotius Arifin. Saya datang ke Lembah Pujian, Rock Lembah Pujian, Denpasar, Bali. Pada waktu ke toilet itu, saudaraku, baru kali itu saya lihat, ya. Biasanya kan male or female gitu, saudaraku, ya. Gentleman, lady, saudaraku, ya. Lalu sini ada yang lambang apa. Tapi pada waktu saya ke sana, itu yang toilet cowok tulisannya prince, pangeran, saudaraku. Prince. Yang wanita princess. Wah, saya kagum. Ini memang, ya, pewahyuan kingdom-nya memang betul-betul dari Tuhan. Jadi kita ini anak. Oleh karenanya, di Matius pasal yang ke-6, ayat 9 sampai seterusnya, Tuhan Yesus mengajarkan suatu doa yang sangat berharga, doa yang sangat sempurna, doa yang tidak direkayasa oleh manusia, tapi doa yang sungguh-sungguh berasal daripada Sang Pencipta, diajarkan kepada kita yang dicipta, doa yang berasal dari Tuhan yang kita sembah, saudaraku, yakni doa Bapa kami. Saudaraku, doa Bapa kami diawali oleh suatu kalimat yang sangat membedakan posisi kita dengan semua manusia di muka bumi ini. Wow. Di sekitar 7 miliar penduduk bumi saat ini, maafkan saya kurang lebihnya, ya. Saya punya adik yang tajam sekali pikirannya, sukanya mengkoreksi, dan itu tidak apa-apa, ya. Di antara sekitar 7 miliar orang di muka bumi, engkau dan aku dipilihnya untuk menjadi anaknya, umat Tuhan. Kalau engkau tidak bisa merasakan betapa penting dan mulianya itu, ya mungkin engkau memang belum anak. Engkau memang kebetulan seperti saya beragama Kristen, tapi engkau belum lahir baru, umat Tuhan. Yesus ajarkan kepada kita, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Gak ada doa seperti itu, umat Tuhan. Tidak ada doa seperti itu. Itu artinya kita itu datang kepada Bapa. Itu artinya kita diangkat menjadi anaknya, umat Tuhan. Ya. Itu artinya kita mempunyai suatu privilege, anugerah, keistimewaan. Sehingga kalau kita itu berbuat baik, sudah bukan supaya beroleh sorga, bukan. Tapi karena kita diangkat oleh Bapa yang baik, maka anak ini harus berbuat baik. Ya. Itu membongkar semua pola pikir keagamaan yang pernah ada sebelumnya, umat Tuhan. Ya. Nah, doa Bapa kami ini, kalau saudara cermati, itu akan diakhiri dengan, ya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Dalam aspek developing, membangun our inner power, umat Tuhan. Bagaimana kita membangun anak-anak kita, ya, itu sangat banyak layersnya, kompleks sekali. Tapi saya rindu supaya saudara dan saya tidak pernah putus asa. Perjalanan ini dimulai dari kita sendiri, umat Tuhan. Ketika kita itu menjadi anak yang baik, maka kita berkesempatan menjadi papa yang baik, umat Tuhan. Selalu seperti itu. Pak Pendeta, tapi saya sudah berusia 58 tahun. Apa artinya saya jadi anak yang baik? Bahkan orang tua saya pun sudah meninggal.
Di dalam kekristenan, di dalam roh umat Tuhan, itu skala umur itu tidak ditonjolkan. Yang penting adalah kalau kamu mempunyai roh seorang anak, kamu akan belajar. Belajar penundukan diri, belajar berekspresi bagus dan sopan kalau ditegur umat Tuhan, dan kamu belajar untuk tidak memberontak umat Tuhan. Sebab iman itu tidak hanya soal umur. Saya lihat ada orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, usianya sudah lanjut. Kalau tidak salah, oma saya sendiri, mama daripada mama saya itu terima Tuhan Yesus, usianya sudah 60-an berapa umat Tuhan. Ya. Gak akan ada kata terlambat. Kalau kamu belajar jadi anak yang baik, baru kamu bisa nanti berkesempatan jadi bapak yang baik. Kalau kamu anak yang buruk umat Tuhan, lingkaran setan ini tidak putus-putus. Kamu akan jadi bapak yang buruk. Bahkan mungkin lebih buruk dari bapakmu yang sesungguhnya. Nah, inilah perbedaan. Apa yang kita kejar dalam developing, dalam pendidikan ini. Pedagogi anak ini, saudaraku. Ilmu mendidik anak ini. Kita harus camkan baik-baik, saudaraku. Apa yang artinya knowledge? Saya ulang-ulang terus. Knowledge is the content of our mind. Ya, pengetahuan itu adalah isi kepala kita. But wisdom is the way of our life. Wisdom itu adalah jalan hidup kita bagaimana. Nah, ini kenapa, saudaraku, orang yang cerdas, yang jenius belum tentu hidupnya baik, belum tentu. Belum tentu. Saudara pikir siapa yang orang suka korupsi di Indonesia ini? Orang bodoh? Enggak, umat Tuhan. Mereka orang pintar, tapi pintarnya dipakai untuk ngebodohin orang lain. Siapa tokoh komunis? Stalin. Stalin bodoh? Enggak, saudaraku. Hitler bodoh? Enggak, umat Tuhan. Dan berapa banyak anak-anak yang berprestasi di sekolahan, tapi ketika masuk dalam hubungan, dalam pekerjaan yang sesungguhnya, gak bisa kerja. Ya, ini suatu pengajaran yang 10 tahun yang lalu yang paling terkenal itu Bob Sadino kalau saya lihat. Ya, itu dia tuh menurut saya umat Tuhan, kalau engkau anggota keluarganya maafkan saya. Tapi salah satu beberapa teman saya dan saya itu gak sekolah ya karena sekolah itu gak penting saudaraku ya. Salah satunya karena baca hal-hal seperti itu umat Tuhan. Ya. Dan sekarang saya bertobat, saya suruh semua anak-anak saya, ayo sekolah, semua sama pentingnya. Walaupun saya setuju, saya menangkap maksud beliau. Artinya begini, ya, kalau kamu sekolah cerdas, S1, S2, S3, tapi kamu tidak punya wisdom, kamu hanya punya knowledge saja, ya, makanya ini semua terjawab sudah. Kadang-kadang anak-anak saya bilang, B, itu orang itu ilmu teologinya tinggi sekali. Wah, koleksi kaset khotbah, zaman dulu kaset, CD khotbah. Suka buku-buku yang berat-berat. Ya. Kalau pendeta khotbah, kalau dangkal ringan dia akan kritik sekali. Wah, kritiknya kritis, saudaraku. Terus, tapi ngapain? Diajak melayani sulit. Diajak bicara nggak nyambung. Seolah-olah dia yang Tuhan. Dengan pengetahuan sehebat itu, hidupnya seremeh itu. Yang dikejar hanya harta materi belaka. Jadi umat Tuhan ini sesuatu yang, nah saya tutup demikian. Ya, supaya tidak kepanjangan. Dalam doa Bapa kami tadi dikatakan di akhirnya sebelum ya saudaraku, engkaulah sang empunya kemuliaan kerajaan dan kekal selama-lamanya. Jauhkanlah kami daripada yang jahat, saudaraku. Jangan pimpin dalam pencobaan. Di dalam kita membangun diri ini dan juga mempersiapkan anak-anak kita, maka akan ada dua aspek yang mau gak mau harus kita hadapi. Yang pertama adalah ujian. Nah, sifat daripada ujian itu untuk naik kelas umat Tuhan. Dan dari mana ujian itu datang? Dari Bapa di sorga. Ya. Ya dong, wong beliau sendiri aja yang sempurna berkata, ujilah aku. Masa dia gak boleh menguji kamu? Ujian berasal dari Tuhan.
Namun pencobaan itu berasal dari si jahat, dari setan umat Tuhan. Dari iblis. Ya. Nah, supaya Anda cepat menangkapnya, supaya saya tidak lebih panjang berkata. Ketika kita memasukkan anak kita ke dalam sekolah, saudaraku, SD, SMP, SMA, waktu itu istilah saya seperti itu. Maka dia hanya boleh naik kelas kalau lulus ujian, betul tidak? Betul ya? Kalau lulus ujian, dia naik kelas. Tapi saya tanya, apakah di sekolahan itu hanya ada ujian? Tidak, ada pencobaan. Ya, kau pikir saya belajar merokok di mana? Di gereja. Saya nggak tahu, beberapa teman saya yang Manado dan Batak katanya di gereja sih belajarnya. Saya nggak. Saya di sekolahan. Loh kok bisa? Karena itu pencobaan. Itu bukan ujian umat Tuhan. Ujian itu adalah kita itu semua yang sudah kita pelajari itu diuji. Tapi pencobaan itu adalah ketika kita bersinggungan dengan hidup orang lain, ya, dan dia menghamburkan yang jelek. Ayo, coba ini. Lulus tidak, saudaraku? Ya. Jadi kalau hanya lulus ujian, kenapa dua aspek ini diizinkan Tuhan? Saudara kalau ingat kitab Bapak Ayub, saudaraku, ya. Ayub itu dicobai, saudara harus ngerti loh. Bapak yang baik tidak akan mencobai. Puji Tuhan. Jadi clear ya sekarang. Tuhan kok aku kok tertimpa kemalangan seperti itu. Itu hal jelek, pasti iblis. Nah, kepentingan Bapak apa? Sudahkah semua firman yang kamu pelajari itu berguna pada saat kamu hidup seperti itu? Itu bedanya ujian sama pencobaan umat Tuhan. Ya, saya pada waktu dipersiapkan menjadi pendeta, ada ujiannya kira-kira. Ya, kita sudah mempersiapkan diri ujian. Tapi kalau sudah bisa kerjakan itu nilai bagus, apakah sudah jamin saya jadi pendeta bagus? Belum. Ada begitu banyak godaan, pencobaan di luar sana yang tidak dalam bentuk kertas soal umat Tuhan. Maka inilah bekal kita. Mendidik anak, jangan pernah menyerah umat Tuhan. Dan berkembang diri sendiri juga jangan pernah putus asa. Kalau dididik sama Tuhan, jangan pernah pandang enteng. Ya, dan jangan pernah engkau pergi dari covenant. Karena kalau saudaraku engkau tidak menundukkan diri dalam suatu institusi yang sudah Tuhan tetapkan, mau jadi apa? Mau jadi apa? Baru sekolah di sekolahan ini, bagus, seneng. Gurunya galak, keluar lagi. 1 bulan, keluar lagi. Mau jadi apa umat Tuhan? Itu semua hanya memberitahu dunia bahwa mungkin kamu belum anak. Tapi kalau kamu anak, hari ini saya serukan. Kita semua merindukan anak-anak kita powerful, amin. Anak-anak kita mempunyai sorot mata yang kuat, otak yang tajam jernih, tapi tidak hanya jago kandang. Nah itu istilahnya. Tidak hanya jago kandang, tapi ketika masuk dalam suatu komunitas, masuk dalam kemasyarakatan, masuk dalam dunia kerja, mereka unggul. Mereka mumpuni. Tidak hanya omong besar, tidak hanya omong kosong belaka. Aku ingin begini, aku ingin begitu, tidak. Tapi sungguh-sungguh mereka boleh berbuah nyata. Dan buahnya mempermuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih aja. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih. Kami tidak akan lihat orang lain.
Kami bangga dan bersukacita diangkat anak oleh Tuhan. Kalau demikian kenyataannya bahwa Tuhan didik kami, izinkan kami menghadapi berbagai-bagai macam penderitaan, pelatihan. Itu karena kami adalah anak. Kalau Tuhan Yesus saja diuji, masakan kami tidak. Jika Tuhan Yesus pun dicobai, masakan kami tidak. Namun, hari ini kami mau menteladani kakak sulung kami. Tuhan Yesus berkemenangan terhadap semua ujian dan pencobaan. Sehingga demikianlah disebut anak yang berkenan di hati Bapa. Biarlah kami diberikan kekuatan Tuhan. Di tengah situasi yang seperti sekarang ini, kami tetap kreatif, produktif, solutif. Kami tidak salah-salahkan orang lain. Kami berdoa minta hikmat. Sehingga kami sungguh-sungguh kompeten di kerjaan kami masing-masing. Tidak hanya iri lihat punya orang lain. Tidak hanya ikut-ikutan saja apa yang sedang trending topik. Tapi kami boleh diurapi Tuhan untuk menemukan hal-hal baru yang berkualitas kami kerjakan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Oke saudara, seperti sudah diinstruksikan, kami berharap saudara sudah mempersiapkan perjamuan kudus. Saya beri kesempatan, silahkan Papa, Mama, ya. Ingat, dalam Kristen, anak-anak kecil tidak dibaptis, tapi diserahkan kepada Tuhan. Dan nanti setelah dia mendapat pengajaran dan pemahaman serta pengertian, baru dia akan dibaptis selam. Ya, jangan jadikan ini perdebatan umat Tuhan. Saya percaya setiap keluarga ada hierarkinya. Yang penting tidak menyalahi firman Tuhan. Mari ambil roti. Kita lakukan dengan cara yang betul, yakni iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Mari makan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang punya nyali keberanian untuk mengasihi Tuhan Allahnya dengan baik. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan. Mari ambil waktu sebentar. Naikkan pujian. Ucapkan syukur. Bilang terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu atas kami dan keluarga kami semua. Kau baik Tuhan. Kasih-Mu menguatkan. Haleluya ya peyaso dipakaralamu ya sandu. Bapa, hamba mengucap syukur untuk setiap putra-putrimu yang telah dengan setia mengembalikan persembahan persepuluhan dan mengirim serta memberikan persembahan syukur, dana diakonia dan juga dana misi. Tuhan, kami ringan, kami aman di tangan Tuhan. Gereja ini milik Tuhan. Oleh karenanya kami sungguh percaya perlindungan dan pemeliharaan Tuhan berlaku atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, ya, saya himbau yang belum berdiri, mari bangkit berdiri. Karena hambanya ini berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari angkat dua tangan tinggi ke atas, terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah usaha, bisnis, pekerjaan saudara, diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang kita upayakan, perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang kudus, direstuinya berhasil. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan intim indah bersama Allah Roh Kudus, kami alami setiap hari dan menjadi milik pusaka kami sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, 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 tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus Kristus Tuhan, amin. Terus sehat umat Tuhan, sukacita senantiasa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu semua. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom, shalom, God bless. Shalom warga kerajaan, berikut ini adalah info seputar gereja kita yang terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memesan rekaman khotbah di gereja ini, Anda dapat menghubungi Ibu Fani. Pertemuan ibadah di gereja, seperti Messianic Community, sudah bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi officers di nomor masing-masing. Ibadah minggu diadakan secara online dan offline. Rangkaian ibadah offline di gereja ini adalah sebagai berikut. Ibadah online akan ditayangkan setiap hari Minggu mulai pukul 10 di channel YouTube gereja. Untuk persepuluhan dan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening berikut ini. Kami, segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Gria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Marta Beriane Katian Dago, Saudari Jessica Giovanni Ganadi, dan Saudara Hosea Nikal Pradana pada tanggal 8 November. Bapak Winyoto Langgeng Jaya pada tanggal 12 November, Bapak David Judianto
Ibu Ismayawati, dan Ibu Sinta Dewi pada tanggal 14 November. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info Rock News untuk minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati.